Part 8. Tetap diusir. Aku telah melakukan kesalahan yang sangat sulit untuk diterima. Meninggalkan wanita yang sangat aku cintai di acara pernikahan kami setelah ijab kabul selesai. Ia tidak percaya kalau semua itu terpaksa aku lakukan. 5 bulan yang lalu, Om Heru, kakak kandung Mami, memintaku bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak kulakukan. Mira, keponakan laki-laki parubaya tersebut, telah hamil 3 bulan dengan pria yang tidak bertanggung jawab. Saat pertama kali bertemu Mira di rumah Om Heru, wanita itu mengaku tertarik kepadaku. Walaupun aku telah mengaku memiliki kekasih dan akan segera menikah, ia tidak peduli. Ia tetap bersikeras agar aku bersedia menjadi orang istimewa dalam hidupnya. Om Heru meminta tolong agar aku bersedia memenuhi permintaan keponakannya. Beliau bercerita bahwa saham terbesar dalam perusahaannya berasal dari orang tua Mira. Melihat sikap Om Heru yang memohon kepadaku, aku pun bersedia berpura-pura menjadi kekasih Mira. Akan tetapi, Mira ternyata bertindak sangat jauh. Ketika ia tahu kalau aku sedang melangsungkan pernikahan dengan Naila sebulan yang lalu, wanita itu menghubungiku agar segera menemuinya. Jika aku tidak memenuhi permintaannya, ia mengancam akan mengakhiri hidup. Oleh karena itu, aku terpaksa meninggalkan acara pernikahan. Sementara itu, Naila, wanita yang sangat kuharapkan dalam hidupku, tidak pernah tahu tentang Mira. Aku takut jika apa yang terjadi terhadap perempuan tersebut membuat Naila meninggalkanku. Oleh karena itu, setelah 2 bulan bertemu dengan Mira, aku pun mengikat hubungan dengan Naila. Ikatan itu terpaksa aku lakukan agar ia tidak berpaling kepada laki-laki lain. Aku dan dirinya melakukan hubungan yang belum pantas kami lakukan sebelum menikah. Aku ingin agar ia melahirkan buah hati kami berdua. Terima kasih sayang, aku memeluknya setelah kami selesai memadu kasih. Gimana kalau aku hamil, Mas? Justru itu yang aku harapkan. Aku ingin agar kamu melahirkan anakku. Ia tidak tahu kalau aku tidak ingin kehilangannya karena masalahku dengan Mira. Aku memilih jalan tersebut agar Naila tidak lari dariku. Aku sangat yakin setelah wanita itu menyerahkan diri, ia akan terikat dan tidak mungkin berpaling kepada laki-laki lain. Ternyata aku salah. Justru saat ini, Naila selalu berusaha untuk menghindar. Aku ingin menjelaskan semua yang terjadi kepadanya. Aku ingin memberikan penjelasan kenapa harus meninggalkannya saat acara pernikahan kami. Namun, ia tidak memberiku kesempatan. Ia justru meminta agar tidak menghubunginya lagi. Aku bersyukur karena Mira telah bersedia melepaskanku. Laki-laki yang menjadi ayah dari bayi yang ia kandung akhirnya berjanji untuk bertanggung jawab. Ini merupakan kesempatan terbaik agar aku kembali bersatu dengan Naila. Malam ini, aku menghubungi Naila. Aku tidak tahu apakah harapan yang selama ini aku inginkan akan menjadi kenyataan. Aku mendengar suara mual dari seberang saat berbicara dengannya melalui telepon. Namun, saat aku bertanya, ia justru mengakhiri percakapan kami. Aku tidak tinggal diam. Aku segera meluncur menuju rumah orang tua Naila dan berniat untuk menjemputnya. Aku sudah tidak sabar agar segera bertemu dengan wanita yang sangat kucintai tersebut. Aku ingin memeluk dan menciumnya. Aku berharap setelah Naila mendengarkan penjelasanku, ia bersedia memberikan maaf. Aku tidak pernah bermaksud sedikit pun untuk meninggalkan dirinya. Hidup ini terasa hampa saat tidak berada di sisinya. Tunggu aku sayang, aku akan datang menjemputmu. Mari kita membangun keluarga yang kita harapkan selama ini. Aku sangat mencintaimu. Waktu menunjukkan jam 9 malam. Aku memarkirkan mobil tepat di depan rumah orang tua Naila. Aku pun turun, lalu membuka pintu pagar yang belum dikunci. Aku mengetuk benda keras persegi panjang coklat tersebut sebelum memasuki rumah. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam
sambil mengetuk pintu dengan pelan. Tidak menunggu lama, aku mendengar suara langkah dari dalam. Aku yakin kalau salah satu penghuni rumah tersebut sedang menuju pintu. Aku tetap menunggu hingga papa mertua pun berdiri di hadapanku dengan tatapan yang tidak seperti biasanya. Tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Aku tetap diam karena merasa sudah sepantasnya mendapatkan perlakuan seperti itu. Aku telah melakukan kesalahan besar yang pasti membuatnya mengeluarkan amarah. Masih berani menunjukkan wajah di sini. Dasar nggak tahu diri. Laki-laki parubaya itu menggerakkan jari telunjuknya ke dadaku. Aku langsung berlutut sambil memegang kedua kaki papa mertua. Ampuni saya, Pak. Saya ingin bertemu Naila. Aku memohon kepadanya. Jangan mimpi kamu. Tidak akan saya biarkan anak saya berhubungan lagi dengan laki-laki tidak bertanggung jawab seperti dirimu. Saya sudah tidak ingin melihat wajahmu. Pergi dari sini. Suara papa mertua makin meninggi. Ada apa, Pak? Mama mertua tiba-tiba muncul lalu berdiri di samping suaminya. Laki-laki tidak bertanggung jawab ini berani muncul di rumah kita, Mah. Papa nggak suka. Papa mertua masih mengeluarkan amarahnya. Tenang dulu, Pak. Ini udah malam. Nggak enak kalau tetangga dengar. Sebaiknya kita bicarakan baik-baik di dalam. Mama mertua menenangkan suaminya. Aku terharu melihat kesabaran dan kelembutan beliau. Papa mertua menarik kasar kakinya dari genggamanku, lalu duduk di sofa ruang tamu. Sementara mama mertua meminta diriku masuk dan duduk. Aku melihat sekeliling, berharap menemukan sosok yang selalu ada dalam hatiku. Apa yang kamu lakukan, Yud? Kenapa mempermalukan kami? Tanya mama mertua setelah kami bertiga duduk. Saya benar-benar minta maaf, Mah. Aku menyusun 10 jari di depan wanita itu. Apakah setelah minta maaf, semuanya akan selesai? Kamu sudah terlalu banyak menyakiti keluarga ini. Naila adalah orang yang paling menderita karena perbuatanmu. Mama mertua tetap berbicara lembut, walaupun aku telah melakukan kesalahan besar. Saya terpaksa meninggalkan Naila saat itu, Mah. Aku tetap berusaha untuk mendapatkan maaf dari kedua orang tua tersebut. Kamu mencoba untuk mencari alasan. Papa mertua kembali membuka suara dengan nada tinggi. Aku akhirnya menceritakan apa yang terjadi selama ini. Mulai dari awal pertemuan dengan Mira hingga memaksaku meninggalkan Naila. Aku berharap setelah kedua mertuaku mendengar penjelasan tersebut, mereka akan memberikan maaf kepadaku. Kamu pikir saya percaya dengan alasan omong kosongmu? Aku terkejut mendengar ucapan papa mertua setelah mendengar penjelasanku. Itu kenyataan yang sebenarnya, Pak. Saya tidak mungkin dengan sengaja meninggalkan wanita yang sangat saya cintai. Aku kembali meyakinkan kedua orang tua tersebut. Cukup, tidak perlu basa-basi lagi. Sekarang juga kamu angkat kaki dari rumah ini. Papa mertua berdiri sambil menunjuk ke arahku. Jangan usir saya, Pak. Saya datang untuk menjemput Naila. Tadi saya dengar dia mual saat kami berbicara di telepon. Saya khawatir sama dia. Aku tetap bersikeras untuk bertemu dengan wanita yang telah resmi kunikahi. Naila nggak ada di rumah ini. Dia sudah pergi. Dia tidak ingin bertemu lagi denganmu. Aku sangat terkejut mendengar pengakuan papa mertua. Jangan pisahkan saya dengan Naila, Pak. Saya sangat mencintainya. Saya ingin membina rumah tangga bersamanya dan melahirkan anak-anak saya. Aku tetap berusaha meyakinkan orang tua Naila. Mamanya Naila kembali membuka suara. Pulanglah, Yud. Lupakan Naila. Kalian ditakdirkan bukan untuk berjodoh. Itu nggak mungkin, Mah. Tapi itu adalah kenyataan. Papa mertua akhirnya mengusirku dengan kasar dari rumah itu. Langkah ini sangat berat meninggalkan istana milik keluarga Naila. Banyak kenangan yang kami lewati bersama di tempat itu. Dulu, aku sangat akrab dengan papa dan mama mertua. Aku pun beranjak dari rumah itu menuju kendaraan roda 4 milikku dengan perasaan tidak menentu. Kemana Naila? Apakah benar kalau ia telah pergi meninggalkan rumah?
Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sungguh, hati ini sangat sakit. Apakah Yuda akan menemukan Nailah?